Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini untuk kelas 11 kita akan masuk di bab yang ke-13. Judul kita pada hari ini mensyukuri anugerah Allah lewat perkembangan iptek. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke bahan pembaca Alkitab dan materi kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa, ambil sikapnya masing-masing. Doa dimulai. Allah Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk proses belajar mengajar kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah pasti memberkati kami. Berkati untuk hamba-Mu akan mengajari anak-anak untuk kelas 11, dimanapun mereka berada saat hari ini Tuhan, Kau tetap menyertai memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan buka untuk bahan Alkitab kita. Di sini ada kitab Kejadian dan Amsal. Nah, yang akan Bapak ambil di sini, kita buka di Amsal pasal yang 1 di ayat yang ke-7. Silakan buka Alkitabnya. Demikianlah firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Puji nama Tuhan, bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan daripada segala pengetahuan yang kita miliki. Artinya takutlah akan Tuhan di dalam kehidupan kalian, maka pengetahuan dan segala macam akan mengikuti kehidupan kalian. Ingat, takut akan Tuhan merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kalian sebagai remaja Kristen yang hidup pada masa kini. Nah, selanjutnya kita akan lihat untuk materi kita. Dahulu jika bepergian dari suatu tempat ke tempat lain, orang melakukan dengan jalan kaki. Ingat dahulu ya, mungkin nenek moyang kita kalau mau pergi ke tempat saudaranya atau mengunjungi kerabatnya atau berlibur kemana aja, biasanya dengan berjalan kaki. Karena memang pada waktu itu belum secanggih sekarang atau semodern pada yang kita hidup sekarang ini. Nah, sekarang kita lihat bahwa orang bepergian dengan menggunakan mobil, kereta, kapal laut, pesawat udara, dan lain-lain. Artinya di zaman modern seperti ini, transportasi sudah semakin hari semakin canggih. Nah, dalam telekomunikasi juga ada perkembangan. Dulu orang berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan surat. Jadi pada zaman dahulu memang orang kalau berkomunikasi dengan kerabat atau keluarganya menggunakan surat ya. Makanya dulu terkenal dengan Pak Pos ya, yang mengantarkan surat. Nah, lalu berkembang dengan menggunakan telepon genggam atau handphone. Bahkan sekarang menggunakan internet untuk berkomunikasi dengan menggunakan chatting pada sosial network dan video call. Jadi semakin hari semakin berkembang ya untuk dulu dikatakan menggunakan surat. Nah, sekarang sudah menggunakan telepon. Dan juga sekarang kita lihat di kita kalau WA ya, sekarang chatting Instagram, WA, apalagi Line, Twitter, bahkan Facebook dan lain sebagainya, memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan keluarga atau kerabat kita. Pada intinya inilah perkembangan modern atau perkembangan iptek yang semakin hari semakin canggih, seharusnya untuk memudahkan kita di dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya kita bisa lihat bahwa pada era globalisasi ini manusia sungguh menikmati berkat dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, teknologi selalu disangkut pautkan dengan alat-alat canggih dan modern yang mempermudah kehidupan kita. Jadi teknologi selalu disangkut pautkan dengan alat-alat modern, di mana sebenarnya itu mempermudah kita dalam bekerja.
Sedangkan ilmu pengetahuan disangkut pautkan dengan teori-teori tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita seperti pelajaran yang kita terima di sekolah. Nah, dua hal ini tidak akan bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia, baik perkembangan teknologi maupun pengetahuan. Artinya bahwa teknologi ini sebenarnya untuk memudahkan manusia untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, sebagai contoh, kalau orang pengen ke luar negeri tanpa ada pesawat terbang, maka perjalanannya akan panjang atau lama. Bisa menggunakan kapal laut tetapi cukup lama. Tetapi kalau kita ke luar negeri dengan tujuan yang tidak begitu lama, mungkin alangkah baiknya kita menggunakan pesawat terbang. Sebenarnya itu untuk mempermudah untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari di dalam kehidupan kita. Nah, sementara di bidang pengetahuan berkembanglah teori-teori tentang misalkan matematika, fisika, kimia, biologi, apalagi bahkan termasuk dalam pelajaran PPKN, bahkan bahasa Indonesia dan juga agama di dalamnya. Nah, hal tersebut biasanya kalian terima di sekolah. Baik TK mungkin sudah ada pelajaran, SD, SMP, SMA, sampai nanti kalian kuliah. Nah, akan tetapi kita lihat ya bahwa kemajuan iptek tidak selalu menjadi berkat. Memang nanti kita akan belajar bagaimana kemajuan daripada baik di bidang teknologi dan pengetahuan tidak selalu menjadi berkat. Sebenarnya tergantung pada orang yang menggunakannya. Nah, dengan kemajuan iptek, orang-orang cenderung bergantung pada iptek dan mulai menggeser posisi utama Tuhan di dalam hatinya. Jadi ini persoalan bagi orang-orang yang terlalu hatinya cenderung kepada iptek, biasanya menggeserkan posisi Tuhan yang utama di dalam kehidupannya. Bapak berharap untuk kelas 11, apapun kemajuan di bidang teknologi dan pengetahuan tidak pernah menggeserkan posisi Tuhan yang utama di dalam kehidupan kalian. Jangan jadikan Tuhan nomor 1, nomor 2, nomor 3, tetapi yang utama. Lalu bagaimana dengan iman Kristen dalam menghadapi dan menyikapi kemajuan dunia dalam era globalisasi yang serba iptek ini? Nah, disinilah yang akan kita belajar bersama-sama ya anak-anak, bahwa bagaimana sih iman yang benar atau iman Kristen yang benar di dalam menghadapi dan menyikapi kemajuan dunia ya yang kita rasakan saat hari ini. Dengan adanya handphone atau gadget dan lain sebagainya sangat-sangat mempermudahkan kita untuk mendapatkan berbagai informasi melalui media-media tersebut. Bisa saja kita salah menggunakan, kita mendapatkan informasi yang salah, misalkan tentang kekerasan, tentang pesta pora dan lain sebagainya, bahkan menggunakan narkoba dan lain sebagainya. Sebenarnya tergantung bagaimana penggunaan kita, tetapi kita belajar di sini adalah bagaimana kita menghadapinya dan menyikapinya. Nah, selanjutnya kita masuk di poin yang B, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Nah, ilmu pengetahuan yang pertama kita akan masuk di kegiatan 1, curah pendapat. Nah, di sini kalian diminta untuk mencurahkan pendapat kalian. Yang nomor 1, berikan pendapatmu tentang apa arti ilmu pengetahuan dan apa gunanya bagi manusia. Jadi nomor 1 kalian minta pendapat kalian ya. Apa artinya ilmu pengetahuan dan gunanya bagi manusia yang positif ya. Yang kedua, apa saja yang termasuk ilmu pengetahuan. Nah, kalian diminta untuk sebutkan apa saja sih yang termasuk dalam ilmu pengetahuan. Kalau kalian kurang paham, bisa bertanya ke Bapak dan juga guru yang akan membimbing kalian di sekolah kalian masing-masing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Nah, ilmu pengetahuan menurut Horton PB dan Chester LH
tahun 1993 merupakan upaya pencarian pengetahuan yang dapat diuji dan diandalkan yang dilakukan secara sistematis menurut tahapan-tahapan yang teratur dan berdasarkan prinsip-prinsip serta prosedur tertentu, sedangkan teknologi adalah penerapan penemuan-penemuan ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Jadi yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa pengetahuan itu adalah tentang suatu bidang ya, yang dimana disusun secara sistem. Biasanya pengetahuan ini memang tersistem dengan baik ya. Misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2, dan itu jelas tidak mungkin 1 tambah 1 sama dengan 3, 1 tambah 1 sama dengan 0. Jadi sistemnya sudah tersusun dengan rapi. Sistem itu tidak bisa diubah. Kalau diubah nanti akan mengalami gangguan di dalam mendapatkan hasil. Nah, selain tersusun dengan sistem, ternyata juga ada metode tertentu yang digunakan untuk menerangkan gejala-gejalanya. Misalkan contoh ya, kalau misalkan ilmu pengetahuan di bidang fisika, misalkan kenapa kalau kita menjatuhkan atau kita melempar bola ke atas dan akhirnya bola tersebut akan kembali jatuh ke bawah, karena ada namanya gaya gravitasi bumi. Dan ini sebagai contoh aja. Nah, sementara di luar angkasa kalau kita lempar suatu tidak akan jatuh dan benda tersebut melayang begitu saja karena ketiadaan udara. Artinya bisa dijelaskan. Jadi sebenarnya ilmu pengetahuan itu bisa ditangkap oleh nalar manusia. Sementara ya, menurut Horton dan juga Chester ya, merupakan bahwa pengetahuan itu merupakan pencarian ya, pengetahuan di mana hal tersebut dapat diuji dan diandalkan. Seperti halnya tadi ya, kalau kita berbicara tentang gaya gravitasi bumi, bisa diuji. Kenapa bisa diuji? Contohnya kalau di luar angkasa tidak ada udara, maka benda tersebut tidak akan jatuh ke bawah. Tidak ada gaya gravitasi bumi di dalamnya. Jadi ada perbedaan ya. Oh, ternyata memang benar bahwa di bumi ini memang ada gaya gravitasi sehingga apapun kita lempar ke atas selalu jatuh ke bawah. Benda berat ya, kecuali benda ringan mungkin akan terbawa seperti balon dan lain sebagainya. Yang ringan bisa dibawa angin, berterbang kemana saja selama ada angin membawanya. Nah, hal tersebut dapat juga diuji dan diandalkan. Jadi bisa diuji dan diandalkan ya ilmu pengetahuan tersebut. Kalau tidak bisa diuji, tidak bisa diandalkan hasilnya, maka itu bukan pengetahuan, sesuatu yang dongeng atau bersifat fiktif. Nah, semua berjalan dengan sistematis. Ada tahapan-tahapan di dalam melaksanakannya dan juga memiliki prinsip. Jadi dalam pengetahuan itu ada dapat diuji, dapat diandalkan, ada sistemnya, ada tahapan-tahapannya, ada yang juga prinsip-prinsip dan prosedur di dalam melaksanakannya. Sementara teknologi ini merupakan penerapan, artinya penerapan aplikasi di dalam kehidupan kita sebagai manusia ya. Nah, ada penemuan-penemuan ilmiah yang memecahkan masalah-masalah praktis. Biasanya penemuan di bidang teknologi ini ya tadi seperti ya, kalau kita tidak bisa menghubungi keluarga kita di belahan bumi, sekarang dengan adanya Facebook, adanya Google, adanya Twitter dan lain sebagainya, kita bisa menghubungi mereka, ada video call dan lain sebagainya. Kita bisa menghubungi mereka di belahan bumi yang tidak bisa dijangkau dengan begitu cepat. Artinya masalah-masalah praktis dipecahkan oleh iptek atau teknologi. Nah, itu yang pengetahuan. Selanjutnya kita masuk di teknologi ya. Yang kedua, secara etimologi, secara asal katanya ya, bahwa teknologi berasal dari kata teknik yang berarti suatu rangkaian yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek atau prinsip-prinsip atau metode dan seni. Jadi secara asal katanya ya, teknologi itu berkata teknik yang artinya itu rangkaian. Namanya rangkaian berarti hal yang sifatnya dirangkai. Nama rangkaian itu kalau orang mau membuat robot itu biasanya dibentuk tuh ya, desain dan baru dibuat kerangkanya, akhirnya disusun. Jadi teknologi itu semacam rangkaian yang disusun sehingga menjadi sesuatu yang sifatnya nanti ini loh namanya.
Coba kalian lihat handphonenya anak-anak ya. Kalau kalian buka handphone, biasanya handphone itu terdiri sebagai banyak hal di dalamnya. Kalau handphone tidak ada namanya apa ya, kartu, kita tidak bisa untuk menggunakannya. Atau sebaliknya, tidak ada kartu, tidak ada handphone juga tidak bisa. Jadi handphone yang kita gunakan itu merupakan satu kesatuan paket yang sudah dirangkai menjadi barang yang bernama handphone. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, definisi dari teknologi adalah satu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan. Jadi ternyata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, definisi dari teknologi yang pertama itu metode ilmu untuk mencapai tujuan praktis pengetahuan terapan. Jadi tujuan yang pertama itu untuk mencapai ya tujuan praktis di bidang ilmu pengetahuan terapan. Yang kedua, keseluruhan secara sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi tujuan teknologi sebenarnya untuk memudahkan atau menolong manusia untuk mencapai yang namanya kenyamanan dan keberlangsungan di dalam kehidupannya. Itu di bidang teknologi ya. Selanjutnya anak-anak kita lihat berikut ini definisi teknologi menurut para ahli. Jadi kita akan belajar ya definisi menurut para ahli. Nah, yang pertama teknologi adalah seluruh perangkat ide, metode, teknik, benda-benda, material yang digunakan dalam waktu dan tempat tertentu maupun untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang pertama. Yang kedua, teknologi adalah suatu perilaku, produk, informasi dan praktek-praktek baru yang belum banyak diketahui, diterima dan digunakan atau diterapkan oleh sebagian warga masyarakat dalam suatu lokasi tertentu dalam rangka mendorong terjadinya perubahan individu dan atau seluruh warga masyarakat yang bersangkutan. Yang C, teknologi merupakan perkembangan suatu media atau alat yang dapat digunakan dengan lebih efisien guna memproses serta mengendalikan suatu masalah. Jadi kalau kita melihat definisi daripada teknologi menurut para ahli, sebenarnya tujuannya memang untuk memudahkan manusia di dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Baik poin A, B, C sebenarnya kita lihat itu mempermudah kita dalam menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Kata teknologi juga digunakan untuk merujuk ke sekumpulan teknik-teknik. Dalam konteks ini, teknologi adalah keadaan pengetahuan manusia tentang bagaimana cara untuk memadukan sumber-sumber guna menghasilkan produk-produk yang dikehendaki, menyelesaikan masalah, memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan yang meliputi cara atau metode, keterampilan, proses, teknik, perangkat, dan bahan mentah. Jadi yang dimaksud dengan teknologi adalah suatu benda atau objek yang diciptakan oleh manusia. Jadi ingat ya, teknologi itu diciptakan oleh manusia, bukan dengan adanya sendiri. Nah, yang bisa bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Jadi teknologi itu benda atau objek yang dibuat oleh manusia dengan tujuan dapat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Jadi sebenarnya tidak ada masalah ya dengan teknologi. Teknologi adalah benda yang kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teknologi yang diciptakan oleh manusia pada mulanya hanya sebuah alat-alat sederhana, namun memberikan dampak yang sangat besar bagi manusia. Dengan inovasi berkelanjutan yang dilakukan oleh manusia membuat teknologi sangat cepat berkembang. Nah, awal mulanya teknologinya sederhana, tetapi karena teknologinya itu sangat bermanfaat di dalam kehidupan manusia dan memberikan dampak yang cukup besar bagi manusia, dengan demikian manusia dapat menginovasi atau membuat inovasi baru tentang teknologi. Nah, sebagai contoh, kalau zaman dulu baik handphone, baik laptop biasanya gede ya. Nah, sekarang kita lihat ya, laptop semakin hari semakin tipis dan slim, dan handphone semakin tipis. Artinya dengan
tertolongnya manusia dengan kebutuhan-kebutuhannya, dengan apa yang menjadi masalah, maka teknologi menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, bahkan memiliki pengaruh yang sangat penting, bahkan perkembangannya juga cukup cepat. Selanjutnya kita masuk di nomor 3, dampak positif dan negatif dari berkembangnya iptek. Jadi di bawah ini ada kegiatan 2 ya anak-anak, evaluasi diri. Nah, kolom pertama dampak positif, kolom kedua dampak negatif, dan kolom 3 sikap saya. Nah, Bapak kasih contohnya saja ya. Kalau misalnya handphone nih, dampaknya bagi Bapak pribadi positif. Nah, kenapa positif? Karena Bapak menggunakan untuk berkomunikasi dengan siswa, untuk berkomunikasi dengan keluarga, untuk membuat video pembelajaran. Kira-kira seperti itu kalau Bapak. Seandainya dampak negatif daripada iptek tersebut, misalnya kita menggunakan handphone secara berlebihan sehingga kita menjadi orang seperti autis ya, tidak peduli terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Nah, sikap kita bagaimana? Nomor 1 sampai nomor 5. Bagi kalian yang kurang paham, silakan kalian bertanya kepada guru yang mengajar di sekolah kalian. Selanjutnya kita lihat bahwa di era globalisasi ini, di era zaman modern seperti ini ya, iptek menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan. Jadi di era globalisasi seperti ini bahwa di bidang teknologi dan pengetahuan sangat-sangat mempengaruhi di dalam kehidupan manusia. Nah, iptek menjadi faktor penentu keberadaan dan kemajuan masyarakat. Ternyata iptek itu sangat menjadi penentu, jadi penentu kalau orang pengen lulus harus ada ujian. Ujian itulah penentu kelulusannya. Nah, demikian dengan iptek. Iptek jadi kalau masyarakat maju atau tidak berdasarkan iptek di pengetahuan masyarakat tersebut tentang iptek. Nah, saat ini iptek terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan semakin terasa dampaknya bagi kehidupan kita. Jadi sampai hari ini baik di bidang-bidang apa saja terus dikembangkan ya. Handphone dari harga yang paling murah sampai harga paling tertinggi itu karena sesuai dengan pembuatannya, sesuai dengan fungsinya. Semakin bagus fungsinya, semakin biasanya mahal handphone ya. Hampir seluruh aspek kehidupan kita berkaitan erat dengan teknologi. Kita jadi semakin dipermudah dan lebih menghemat waktu dalam segala hal. Yang namanya teknologi sebenarnya memang dalam setiap kebutuhan kita sangat membutuhkannya. Karena memang tujuannya menolong kehidupan manusia jika digunakan dengan baik dan benar. Selanjutnya kita lihat dalam bidang ekonomi misalnya. Dulu untuk menjual barang atau jasa, kita harus mencari tempat untuk berjualan. Terus harus mengeluarkan uang yang lebih banyak dan belum bisa menjangkau orang di bagian tempat lain yang jauh. Tapi sekarang barang atau jasa itu bisa kita jual melalui internet. Makanya tidak heran ya, Lazada, Shopee, Tokopedia dan lain-lain sebagainya dengan cuman modal HP atau handphone, dengan kita punya barang, kita bisa iklan barang kita di Shopee kah, di Tokopedia dan lain sebagainya. Intinya dengan adanya teknologi semakin hari semakin berkembang sangat memudahkan orang untuk berjualan. Makanya tidak heran kita menemukan ada barang yang harganya mahal dengan kualitas yang sama, ada barang harga yang murah di toko yang berbeda. Karena memang namanya orang bersaing di dalam berjualan. Intinya sangat memudahkan kehidupan manusia di bidang ekonomi. Melalui internet tidak butuh tempat yang luas, lebih mudah dalam memasarkan. Jadi melalui internet tidak perlu tempat yang luas untuk memasarkan ya. Terus lebih bisa menjangkau orang banyak dan lebih hemat waktu. Konsumen pun tidak perlu berdesakan di pasar atau berjalan keliling mal. Jadi dengan adanya toko-toko online sebenarnya untuk memudahkan kita untuk berbelanja, tetapi perlu hati-hati, jangan sampai kita kena tipu juga. Intinya gunakanlah aplikasi-aplikasi yang resmi, yang memang
uh, diakui oleh pemerintah. Biasanya kalau diakui oleh pemerintah di sana ada OJK ya. Intinya itu sudah resmi dalam pantauan pemerintah. Nah, di dalam kehidupan kita hari ini memang semua alat yang kita gunakan, baik teknologi mau di bidang pengetahuan, untuk memudahkan kita di dalam kita melakukan sesuatu atau aktivitas, menghemat waktu, menghemat tempat, dan lain sebagainya. Hanya dengan mentransfer sejumlah uang, barang yang kita inginkan sudah bisa kita miliki. Nah, di zaman sekarang dengan adanya ATM atau e-banking, SMS banking, dan lain sebagainya, kita pengen beli sesuatu tinggal klik, pesan, kita transfer, bayar, akhirnya barang yang kita inginkan dapat kita miliki. Cuman dulu ya kita harus ke pasar, mungkin kalau antri ya kita antri. Tapi kita harus hati-hati dalam membeli barang melalui internet karena tidak sedikit orang yang tertipu. Nah, kadang barang tidak sesuai dengan gambar-gambar yang dia promosikan, atau bahkan ketika kita sudah mentransfer uang, barang tidak sampai ke kita. Jadi ada hal positif dan negatif dalam hal kemajuan teknologi ini. Jadi dengan adanya teknologi ya perlu kita berhati-hati, bukan seenak-enaknya kita ya anak-anak, kita juga menggunakan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kita kena tipu. Sudah bayar atau sudah transfer uang, malah orangnya offline atau hilang begitu saja, itu kan kita rugi sendiri. Jadi di bidang teknologi ini ada positifnya dan juga ada negatifnya, tergantung bagaimana kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya dalam aspek sosial budaya dan kehidupan sehari-hari, teknologi juga memberikan dampak positif yang tidak sedikit. Misalnya, satu, informasi yang diperoleh dapat langsung dipublikasikan dan dapat diterima oleh banyak orang dengan cepat melalui media-media yang ada. Setiap orang jadi bisa saling bertukar informasi. Nah, sebagai contoh ya, sekarang itu WhatsApp itu bisa dibuat grup, dan ketika kita dapat informasi penting, kita pengen mempublikasikan, kita langsung di WA dan orang bisa dapat informasi dengan begitu cepat, dengan hitungan detik. Kalau ada kuota juga ya, WA-nya akan masuk dan informasi akan diterima dan saling bertukar informasi. Kedua, memudahkan kita dalam belajar karena sudah banyak teknologi yang mendukung, misalnya dengan adanya proyektor, LCD, mikroskop, dan lain-lain. Nah, di masa pandemi seperti ini, laptop sangat dibutuhkan untuk membuat video pembelajaran, handphone juga sangat dibutuhkan supaya apa? Supaya mulai video pembelajaran dibuat anak-anak bisa tetap belajar. Coba bayangkan kalian tidak punya handphone di masa pandemi seperti ini. Belajar tetap muka belum diizinkan karena masih pandemi. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan ya handphone, laptop, tablet, dan sejenisnya. Supaya apa? Supaya proses belajar mengajar tetap berjalan di masa pandemi. Alangkah kita bersyukur karena di masa pandemi seperti ini kita sudah punya alat yang cukup canggih yang bernama handphone. Bayangin kita mengalami masa pandemi, kita tidak punya handphone. Bagaimana kita belajar? Itu harus kita syukuri bersama-sama. Yang ketiga, hubungan sosial antar masyarakat bisa berlangsung di mana saja dan kapan saja, walaupun berjauh dan berada dalam zona waktu yang berbeda, tetapi tetap berinteraksi. Ya udah, kalau kita WhatsApp ya, video call, biasanya Bapak nih orang Kalimantan, kalau menghubungi keluarga biasanya ada di kampung, bisa dari Sumedang menghubungi langsung mereka langsung, walaupun tidak secara bersamaan di waktu yang sama, tetapi ini dapat melakukan namanya interaksi sosial atau berkomunikasi dengan keluarga yang jauh. Yang keempat, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat sampai ke masyarakat dengan adanya pemberitaan di radio, televisi, internet, sehingga masyarakat dengan mudah dan cepat mengetahui peraturan dan kebijakan pemerintah yang sudah atau baru dikeluarkan. Nah, ini kalau pemerintah buat kebijakan, bayangin di zaman dulu ya, tunggu ada di radio, televisi ya, contohnya dulu. Nah, sekarang sudah di internet, orang akan memposting di internet dan kita bisa baca, ini aturan-aturan yang baru. Nah, sebagai contoh di bidang pendidikan ya,
sangat-sangat dibutuhkan kebijakan-kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Apa saja kebijakan-kebijakan di masa pandemi seperti ini? Nah, kita yang menjadi pengajar akan sangat mudah mengakses dan hal tersebut memudahkan kita. Oh, ternyata kebijakan pemerintah sudah begini loh. Kebijakan pemerintah sudah begini loh. Kalau misalkan tidak ada IPTEK, bayangin tahu kebijakan pemerintah berapa lama. Bulan ini dikeluarkan, mungkin tahun depan baru sampai kepada kita. Puji Tuhan ada IPTEK. Nah, yang kelima, masyarakat dapat mempublikasikan kebudayaan yang dimiliki ke masyarakat luas untuk dipelajari dan dilestarikan. Tidak hanya dalam satu negara, tetapi dapat juga antar negara. Nah, keuntungan yang kelima ini, misalkan setiap daerah yang ada di Kepulauan Indonesia, masing-masing punya budaya, punya bahasa, punya tarian, punya ciri khas yang berbeda-beda. Nah, hal tersebut bisa dipublikasikan baik antara masyarakat maupun antar negara. Misalkan kita nih punya budaya nih di Sumedang, Sunda apa budayanya, Kalimantan apa budayanya, diekspos. Nah, dengan hal tersebut kita bisa, oh ternyata budaya orang Sunda begini, orang Batak begini, orang Manado begini, orang Papua begini, orang Ambon begini. Sehingga tujuannya dapat dipelajari, dilestarikan, dikembangkan. Hal-hal yang positif ya, yang buruk ditinggalkan. Kalau yang baik dipertahankan dan terus dilestarikan. Inilah tujuan IPTEK bagi kehidupan manusia. Selain dampak positif di atas, teknologi juga memiliki dampak negatif bagi manusia. Nah, di atas tadi kita belajar bagaimana dampak positif IPTEK bagi kehidupan manusia. Ternyata di sisi lain, IPTEK juga punya dampak negatif. Nah, yang pertama kita lihat bahwa muncul kejahatan baru seperti penipuan, penculikan, pencurian nomor kartu kredit, pornografi, pengiriman virus dan spam, penyadapan saluran telepon, dan masih banyak kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas teknologi. Jadi ini ya masalah yang muncul daripada teknologi kalau disalahgunakan. Yang kedua, banyak perilaku menyimpang yang terjadi, khususnya pada remaja karena tidak bisa memilih mana yang harus diterima dan mana yang harus ditolak. Jadi bagi kalian yang masih remaja, kalau kalian punya gadget, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau itu berita yang belum tentu benar, jangan disebar luaskan karena itu berita hoax. Kalaupun benar, sebenarnya ada media-media yang memang dikhususkan untuk memberitakannya. Tetapi yang pasti jangan sampai kalian salah memilih ya. Misalnya nih yang benar, kalian anggap salah, ini yang salah kalian anggap benar. Yang ketiga, tingkat kepercayaan kepada lingkungan sekitar menurun. Karena lebih percaya dengan internet untuk mencari informasi dibandingkan bertanya langsung kepada orang yang mengetahuinya. Ketergantungan kepada internet semakin meningkat. Jadi tingkat kepercayaan satu dengan yang lain semakin berkurang ya. Saya bisa aja cari informasi di internet. Tidak perlu lagi buka buku. Ternyata jawabannya salah. Pernah ada orang ulangan, Pak saya lihat di Google, tapi kenapa nilainya rendah Pak? Google bisa saja ada karangan bebas, karangan yang bisa dimasukin, bisa dibuat oleh siapa saja dan bisa diedit oleh siapa saja, dan belum tentu itu benar. Makanya jangan sampai ketergantungan kalian sebagai remaja sepenuhnya kepada internet. Yang keempat, privasi bukan lagi menjadi sesuatu yang mahal. Dengan adanya situs jejaring sosial memberikan penggunaan kebebasan untuk membuka diri dan melihat foto serta privasi orang lain. Contohnya Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Jadi dengan adanya teknologi ya, privasi bukan menjadi sesuatu yang mahal lagi ya. Makanya kalian bisa lihatlah konten-konten atau bisa lihat di Facebook ya. Orang lagi bermesra dan lain sebagainya. Bukan sesuatu yang tabu lagi, sesuatu yang biasa, kira-kira seperti itu. Yang kelima, budaya asli yang terkikis karena masuknya budaya asing. Masyarakat jauh lebih mengerti dan mempelajari tentang budaya luar dibanding dengan budaya asli yang kita miliki. Ini dampaknya ya. Terkadang membuat kita menjadi malas dan tidak kreatif karena kecanggihan teknologi. Seseorang bisa dengan mudah menggandakan tugas teman atau mengunduhnya di internet. Nih bagi siswa ya.
Tugas mah bisa di ciplak. Sebenarnya kalau misalnya buat itu membuat kalian mudah, ya sebenarnya buat kalian bodoh. Ya, anak-anak jangan sampai kalian menjiplak hasil teman kalian. Bukan semakin hari kalian semakin pintar, tapi semakin bodoh. Yang terakhir, meningkatnya angka pengangguran karena teknologi dapat menggantikan manusia dalam segala bidang. Kalau misalkan di Jepang ya, yang nama teknologi mungkin robot sudah digunakan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Nah, kalau di masa pandemi seperti ini robot sangat berperan ya, memberikan layanan-layanan tertentu, misalkan mengantarkan makanan ke pasien yang kena COVID supaya apa? Supaya manusia tidak tertular. Sebenarnya itu hal yang positif, tetapi kalau digunakan untuk negatif, ya udah akhirnya kita malas-malasan. Inilah sedikit banyaknya dampak negatif daripada iptek. Bapak berharap bagi kelas 11 pergunakanlah dengan sebaik-baiknya apapun yang kalian miliki. Selanjutnya kita lihat bahwa iptek diibaratkan seperti pisau jika digunakan oleh chef atau pemasak profesional. Pisau itu akan sangat bermanfaat. Tetapi jika digunakan oleh pembunuh, pisau itu akan merugikan orang banyak. Artinya, iptek bisa membantu serta memudahkan kita dalam segala aktivitas. Tetapi juga bisa menjadi bumerang untuk kita jika tidak mampu memilih mana yang harus diterima, mana yang harus ditolak. Mana yang benar dan mana yang salah. Kita harus bisa menanggulangi dan mencegah dampak negatif tersebut agar tidak terjadi. Jadi iptek diibaratkan seperti pisau ya. Pisau jika digunakan seorang yang chef maka menghasilkan rasa masakan-masakan yang enak. Tetapi sebaliknya jika pisau itu disalahgunakan untuk membunuh maka pisau itu bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan harapan daripada ini adalah kita bisa menggunakannya dengan baik dan benar. Harus bisa memilih ini yang benar, ini yang salah, ini yang harus dibuang, ini yang tidak perlu dikonsumsi menjadi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk di 4, sikap dalam menghadapi perkembangan iptek. Bagaimana seharusnya orang Kristen menyikapi perkembangan iptek? Apakah orang Kristen menerima iptek dengan tangan terbuka ataukah harus menolak iptek demi pemeliharaan iman kepada Yesus Kristus? Menerima atau menolak. Amsal 1:5 menjelaskan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Dari ayat di atas jelas bahwa Tuhan memerintahkan bagi manusia untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada dalam dirinya dan terus mencari suatu bahan pertimbangan agar manusia menjadi bijak dan berpengertian. Ilmu dan pengertian yang kita dapat haruslah dimanfaatkan sebagai sarana bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi kesejahteraan sesama umat manusia sebagai wujud ucapan syukur atas karunia Tuhan berupa akal budi, kepandaian, kecerdasan, dan talenta yang dianugerahkan bagi kita. Nah, artinya Allah tidak pernah melarang penggunaan iptek dan menolak iptek berarti melanggar firman Tuhan. Tetapi yang terpenting dalam hal ini adalah bagaimana kita memanfaatkan iptek dalam terang firman Tuhan. Jadi dalam firman Tuhan tidak dijelaskan bagaimana dilarang ya. Oh, iptek tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab, tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Tidak seperti itu. Tetapi yang terpenting bagaimana kita menggunakan apapun di dalam kehidupan kita ini, tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan yang pertama ya, untuk menolong orang lain, bahkan untuk kita jadikan sarana untuk pemberitaan firman Tuhan. Coba kalian lihat ya, banyak orang yang menggunakan handphonenya untuk membuat video konten-konten yang sifatnya menghibur, sifatnya kocak, bahkan ada yang bikin konten yang sifatnya prank ya, ngerjain orang dan lain sebagainya. Tetapi kita bisa melihat ada juga banyak orang yang menggunakan handphone atau gadgetnya untuk merekam video untuk lagu-lagu rohani, untuk pemberitaan firman Tuhan. Sekarang banyak istilahnya ibadah online, live streaming online, dan lain sebagainya. Tergantung bagaimana kita menggunakan iptek tersebut.
Kalau kita menggunakan untuk kemuliaan Tuhan, kenapa salah? Yang salah adalah kita menggunakan untuk memuaskan keinginan diri sendiri dan keuntungan diri sendiri. Dalam Kejadian pasal yang ke-1 ayat 27 sampai ayat yang ke-28, Allah memberikan manusia suatu amanat ilahi, mandat budaya, yaitu untuk menaklukkan alam semesta. Untuk dapat menakluk alam semesta, manusia membutuhkan pengetahuan. Manusia harus mampu untuk memeriksa alam serta mengambil suatu tindakan yang tepat bagi kesejahteraan alam semesta. Untuk itu manusia perlu ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan bukanlah musuh bagi orang Kristen, melainkan sebagai jalan untuk lebih mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Apabila manusia dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan sebagai saluran ibadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi coba perhatikan bahwa di gereja-gereja yang notabene yang modern kebanyakan memiliki alat musik yang lengkap ya. Semua alat musik tersebut itu adalah alat musik biasa, tetapi dijadikan untuk memuliakan Tuhan. Apakah itu salah? Tentu tidak. Itu cuma sarana untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Ingat, di dalam kehidupan kita selama hal itu hal yang baik yang kita kembangkan, yang kita lakukan, lakukanlah dengan benar. Kalau tujuannya untuk hal yang tidak baik, ya ngapain? Alkitab contohnya, kalau tujuannya Alkitab untuk menghakimi orang lain, sama aja Alkitab itu tidak benar. Kalau Alkitab itu untuk membawa kita semakin hari semakin hidup benar di hadapan Tuhan, maka Alkitab itulah jalan penuntun kehidupan manusia. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami sejak penciptaan manusia ya dan juga alam ciptaan ini, manusia diberikan mandat budaya oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menaklukkan, menguasainya. Nah, untuk menaklukkan atau menguasai alam semesta ini membutuhkan yang nama pengetahuan. Artinya pengetahuan itu bukanlah musuh bagi orang percaya atau orang Kristen. Ingat, selalu penggunaannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan 3, wawancara. Lakukan wawancara kepada orang Kristen yang kamu jumpai. Tanyakan pendapat mereka mengenai bagaimana seharusnya orang Kristen menyikapi perkembangan iptek. Hasil wawancara tersebut buat dalam tulisan dan kumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Ini kegiatan 3 buat kalian. Kalian misalkan berjumpa dengan seseorang di jalan, ya kalian perkenalkan diri lah, tujuannya kalian membuat wawancara untuk apa, kira-kira seperti itu. Kalau kalian kurang paham, nanti bisa bertanya kepada guru yang akan mengajar kalian di sekolah kalian. Selanjutnya yang kelima, iptek dalam Alkitab. Nah, gambar 3.1, baik remaja di kota, di desa, dan di pedalaman, dia harus banyak belajar dan menguasai teknologi. Iptek adalah berkat yang harus dikembangkan. Jadi baik orang di desa, di kota, dimanapun, ya harus minimal menguasai namanya teknologi. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya dapat mengembangkannya dengan baik dan benar. Ini gambar 13.1 ya anak-anak. Selanjutnya kita lihat kegiatan 4, penugasan. Nah, menurut kalian, apakah di Alkitab banyak menyinggung tentang iptek? Kalau iya, mengapa? Kalau tidak, mengapa? Sama-sama ada jawaban ya. Setelah itu, jika ada ya, berikan contohnya. Kalau kalian kurang paham, bisa bertanya kepada guru yang akan membimbing kalian dan juga kepada Bapak. Selanjutnya kita lihat bahwa iptek dan Alkitab tidaklah saling bertentangan. Ingat, iptek dan Alkitab tidak boleh bertentangan. Justru kehadiran kemajuan iptek membantu orang percaya untuk lebih percaya pada kesaksian tertulis dalam Alkitab yang terjadi di masa lalu. Penggunaan iptek sudah ada sejak zaman dahulu. Sejak manusia diciptakan Tuhan sudah ada iptek. Ilmu pengetahuan berasal dari Tuhan, yaitu firman Allah. Dan teknologi juga berasal dari Tuhan yang dikembangkan oleh manusia. Dengan kata lain, iptek berasal dari Tuhan. Pengaruh kekristenan yang mendorong lahirnya iptek merupakan cermin sikap Kristiani yang bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan Allah kepada manusia sebagaimana tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak,
Penuhlah bumi dan takluklah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya. Dari Kejadian 1 ayat 8 yang mendasari lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi, mandat Allah yang pertama kepada manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak di bumi, yang berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung dan segala binatang. Dari ayat tersebut yang melahirkan di pikiran manusia bagaimana mereka dapat menguasai bumi sesuai dengan kehendak Allah. Jadi berdasarkan pernyataan dalam Kejadian pasal 1 ayat 8 tadi ya, bahwa kamu akan begini. Nah, manusia kan, bagaimana caranya? Dengan adanya iptek, dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, hal tersebut membuat manusia tuh mencapai maksud yang dikehendaki Allah. Bagaimana kita berkuasa atas segala yang ada kalau kita tidak punya pengetahuan? Bagaimana kalau kita berkuasa atas semua kalau kita tidak punya teknologi? Sebagai contoh, kalau kita pengen namanya untuk menjaga supaya tidak terjadi longsor. Nah, pengetahuan kita tentang longsor sudah ada, tapi bagaimana caranya? Dibutuhlah teknologi, dibutuhlah yang namanya alat-alat untuk menolong kita supaya mencegah terjadinya longsor. Kita buatlah benteng, kita buatlah penanaman pohon kembali supaya tidak terjadi namanya longsor. Semuanya itu sebenarnya berasal daripada Allah itu sendiri dan kembali kepada Allah itu sendiri. Selanjutnya kita lihat bahwa berikut ini perwujudan iptek dalam sejarah manusia di Alkitab. Jadi kita akan belajar bagaimana sih wujud nyatanya ilmu pengetahuan tersebut di dalam sejarah manusia, khususnya di dalam Alkitab. Nah, sebagai contoh dalam sejarah air bah, Allah memerintahkan Nuh membuat kapal untuk menyelamatkan ia dan keluarganya dari kebinasaan akibat air bah. Nah, dimensi ruang, cara pembuatan kapal ya ataupun bahan telah ditentukan oleh Allah. Kalian bisa baca dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-14 sampai 15. Yang kedua, contoh ketika Musa diperintahkan untuk membuat kemah suci. Keluaran pasal 25 ayat 9. Allah sendiri telah menjadi arsitek yang merencanakan ruang-ruang, dimensi dan bahan untuk kemah suci tersebut. Keluaran 25 ayat 1 sampai pasal yang ke-25 sampai pasal 27 ya. Kemudian Allah memenuhi kemah suci tersebut. Keluaran pasal 40. Jadi semuanya ditentukan, disediakan oleh Allah. Nah, yang kelima tentang bait suci dan istana yang dibangun oleh Salomo. 1 Raja-Raja pasal yang ke-7 sampai 8. Iptek bukanlah tujuan tetapi alat. Ingat, iptek bukanlah tujuan. Tujuan kehidupan kita adalah memuliakan Allah. Iptek hanya sebuah alat dan sarana yang kita gunakan. Manusia tidak boleh dikuasai oleh iptek. Kita tidak boleh dikuasai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi kita yang menguasainya, bukan sebaliknya ya. Tetapi manusia harus menguasainya agar tujuan iptek dapat tercapai sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu sebagai pengabdi kepada Tuhan dan sesama manusia. 1 Korintus 6 ayat 2. Ternyata iptek bukanlah suatu hal yang tidak ada di Alkitab, semua ada di Alkitab. Tetapi iptek yang kita kenal, ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan itu yang menguasai kehidupan kita, tetapi kita menguasai iptek supaya apa? Kita dapat memuliakan Tuhan dan menolong kehidupan orang lain melalui iptek tersebut. Ini hal yang mulia yang dapat kita kembangkan di dalam kehidupan kita sebagai remaja Kristen yang hidup pada masa zaman modern. Puji nama Tuhan, kita telah selesai pembahasan bab yang ke-13. Selanjutnya kita masuk di rangkuman. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Ini semua merupakan karunia Tuhan. Perkembangan teknologi memang sangat diperlukan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Semua harus kita syukuri. Sebagai seorang remaja Kristen, hendaknya menyikapi iptek tersebut dengan baik dalam menggunakannya dan mengembangkannya dan lain sebagainya. Karena ilmu pengetahuan merupakan anugerah
pemberian Tuhan. Kita hendaknya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu berdasarkan sikap yang takut akan Tuhan, yang berdasarkan Alkitab. Iptek yang kita dapat haruslah bermanfaat sebagai sarana bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi kesejahteraan sesama umat manusia sebagai wujud ucapan syukur atas karunia Tuhan berupa akal budi, kepandaian, kecerdasan, dan talenta yang dianugerahkannya bagi kita. Sebenarnya tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan dan menolong kehidupan kita di dalam bekerja, di dalam beraktivitas, dan membantu orang lain di dalam berbagai masalah yang dihadapi. Inilah tujuan pengetahuan dan teknologi sebenarnya bagi kehidupan manusia. Selanjutnya ini ada ayat emas bagi kalian, 1 Tawarik pasal ke-16 ayat yang ke-34. Seperti biasa, kalian diminta untuk lengkapi untuk yang kosong di atas ya. Misalkan strip bla 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 kepada Tuhan sebab bla 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 bahwasanya untuk selamanya bla bla setianya. Terus hafalkanlah secara bergantian dengan teman sebangkumu. Kalian diminta untuk menghafal secara bergantian supaya apa? Supaya kalian bisa menguasainya dengan baik. Puji nama Tuhan, kita akan menutup di pembelajaran pada hari ini. Kita masuk di doa penutup. Ambil sikapnya masing-masing. Terima kasih Tuhan atas pengetahuan yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah pengetahuan yang kami miliki dapat kami kembangkan terus untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kelas 11.